Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami serta hasil kerja kami mengenai pembuatan aplikasi digital untuk tugas praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Raffi Ahmad Zikri, kemudian ada Anidah Fatih Ernizar, lalu ada Agnes Angela Rasya Kusuma, Anita Putri Senandia, dan Muhammad Fauzi Rafli. Yang menjadi latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah di era teknologi saat ini itu cukup berkembang begitu cepat dan juga luas. Dan dalam hal ini, instansi memerlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional. Sistem Informasi Manajemen Aset atau biasa dikenal dengan SIMA hadir sebagai solusi untuk mengelola aset organisasi atau instansi dengan lebih efisien dan juga efektif. SIMA membantu dalam melacak, memantau, dan mengelola aset secara terstruktur dan terorganisir. Selain itu, SIMA juga meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, mengoptimalkan pemeliharaan aset, dan mengurangi biaya operasional. Melalui studi kasus nyata ini, implementasi SIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset organisasi secara keseluruhan. Siklus pengelolaan aset merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengelola aset dalam suatu instansi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Siklus pengelolaan aset mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan dan akuisisi hingga pemeliharaan, penilaian, dan penghapusan aset. Tahapan-tahapan tersebut melibatkan identifikasi, pemantauan, dan pengelolaan aset selama masa pakainya dalam organisasi atau entitas tersebut. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMA memiliki peran penting dalam pengelolaan aset organisasi secara efisien dan efektif, meliputi pencatatan dan pelacakan aset, di mana SIMA membantu dalam mencatat dan melacak aset, termasuk informasi seperti lokasi, status, dan nilai aset. Selanjutnya, perencanaan pemeliharaan. SIMA membantu dalam merencanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan proaktif untuk memastikan aset tetap dalam kondisi optimal. Selanjutnya, manajemen penggantian. SIMA membantu dalam menentukan kapan aset perlu diganti atau diperbaharui berdasarkan umur pakaian dan kondisi aset. Selanjutnya, terdapat analisis kinerja aset, dan yang terakhir yaitu keamanan aset. Berikut merupakan tutorial penggunaan aplikasi yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan mencoba masuk di aplikasi yang telah dibuat, aplikasi SIMAGO yang didukung oleh Power Apps. Kita di sini akan ada laman login, ada dua, yaitu ada admin dan user. Yang pertama kita akan mencoba sebagai admin. Kita masukkan passwordnya dulu. Kita akan mencoba masukkan password yang salah. Jika ada kesalahan maka akan muncul notifikasi seperti ini. Langsung saja kita betulkan passwordnya. Nah, setelah password berhasil, kita akan ditampilkan aset-aset yang telah kita inventarisasi dari ruangan 307 DIP SV UGM. Di sini ada cari item, misal saja kita akan mencari kursi JAIS. Nah, tinggal kita klik, akan muncul spesifikasi aset. Untuk ini hanya untuk fitur refresh saja. Untuk selanjutnya ada fitur alfabet agar aset-aset yang telah kita masukkan berurutan. Selanjutnya ada fitur create new item, atau kita bisa menambah barang-barang atau menginput barang yang baru. Untuk selanjutnya kita akan, nah di sini ada fitur juga delete item, maksudnya untuk jika saja ada aset yang ingin kita hapus yang tidak diperlukan, bisa kita hapus. Di sini juga ada fitur edit item apabila terjadi kesalahan dalam menginput barang atau aset.
Selanjutnya kita akan coba print. Nah, di sini telah ditampilkan keseluruhan data yang ada di data aset yang ada di ruangan 307. Misal saja kita akan print, tinggal klik saja. Setelah itu tinggal kita save. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke halaman login. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang user. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang apa itu admin, nah sekarang kita bakal masuk ke tahapan user atau pengguna. Nah, di sini kita bakal masukin ID-nya, username, dan password. Nah, kita masukin password yang salah dulu, teman-teman, kali aja ada kesamaan dengan admin tadi. Nah, password yang dimasukkan ini salah. Nah, ada tulisan username dan password tidak sesuai. Nah, di situ kita masukkan password yang sesuai dengan yang sudah kita daftarkan di awal. Oke. Nah, di sini kalau untuk admin dan user terdapat perbedaan. Yang pertama, untuk admin sendiri bisa melihat segala sesuatu atau bisa melihat secara detail info-info yang ada di dalam Simago ini, dan juga di dalam admin itu kita bisa menambahkan, menginput, dan juga menghapus segala sesuatu data yang ada di dalamnya. Nah, untuk user sendiri kita hanya sebatas pengguna dan hanya bisa melihat informasi yang terbatas. Nah, mungkin kita bisa contoh untuk misal cari item nih. Cari item kita bakal ketik kursi. Nah, di sini kita ada punya berapa kursi sih? Nah, di sini ada kursi ZES, ada kursi besi atau metal. Nah, sesuai dengan apa yang kita cari. Mungkin kita bisa klik salah satu kursi besi atau metalnya, atau kursi kayu. Nah, kita hanya bisa melihat sebagai pengguna hanya sebatas informasi yang diperlihatkan, atau kita bisa ngeprint segala macam, teman-teman, hanya untuk keperluan pribadi kita. Nah, dilihat. Nah, itu. Oke, balik lagi ke informasi user. Nah, jadi kenapa sih dibuat perbedaan antara admin dan user? Seperti yang kita tahu dalam sistem informasi manajemen aset, harus ada perbedaan antara kelas yang memegang data. Semisal ada bagian pengawasan dan bagian keamanan. Nah, apalagi untuk orang-orang awam seperti orang-orang baru, contoh seperti saya yang hanya ingin melihat data perusahaan, tidak bisa asal menginput. Karena kalau semisal saya bisa asal menginput sebagai orang luar atau orang asing di luar perusahaan, akan menjadikan keselamatan atau keamanan perusahaan itu dapat terancam, teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya terdapat kendala dalam pembuatan aplikasi sistem informasi manajemen aset. Yang pertama, kendala yang kami alami yaitu berupa barang yang belum terdapat kode karena belum diinventarisasi atau label yang hilang pada barang. Kemudian sulit mencari harga pasar baru karena jenis barang yang sudah langka di pasaran. Kemudian terkendala dalam pembuatan aplikasi digital karena merupakan pengalaman yang masih baru bagi kami. Selanjutnya, akses dalam membuat aplikasi ini juga terbatas karena tidak dapat dikerjakan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan juga. Selanjutnya terdapat saran dari kami untuk praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMA. Yang pertama, saran dari kami adalah diadakan kelas tutorial pada kelas praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset mengenai pembuatan aplikasi digital. Kemudian disediakan sesi untuk konsultasi dalam pelaksanaan praktikum pembuatan aplikasi. Yang ketiga, diberikan panduan yang jelas terkait tahapan dalam membuat aplikasi.
Baik, setelah kita membuat dan juga menggunakan aplikasi ini, kita menemukan beberapa evaluasi yang menjadikan rencana pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, kita akan melakukan pengembangan aplikasi dengan pihak ketiga agar sistem informasi ini menjadi lebih menarik dan mudah dipahami saat diakses serta mengikuti tren terbaru. Dan yang kedua, melakukan analisa tingkat keefektivitas dan efisiensi sistem informasi ini lebih lanjut. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan data agar melindungi data yang penting dan cukup krusial. Dan yang keempat, penambahan fitur-fitur yang dapat meningkatkan fungsionalitas dan kegunaan aplikasi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila tadi dalam penyampaian kami ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.